Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama dengan Ibu Rahel di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran pertama. Di sini terdapat sebuah teks, mari kita membaca bersama-sama dan juga menyimaknya bersama-sama. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, dari teks bacaan tersebut, kita akan menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Nah, informasinya yaitu yang pertama, bahan dasar pakaian ada yang dari kapas dan bulu domba. Yang kedua, pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Yang ketiga, sedangkan pakaian berbahan dasar bulu domba dapat menghangatkan badan saat cuaca dingin. Yang keempat, pakaian zaman sekarang dan dulu berbeda. Yang kelima, zaman dulu bahan dasar pakaian adalah kayu dan kulit hewan. Nah, itu adalah isi cerita yang terdapat dalam setiap paragraf di mana bahan dasar pakaian ataupun teks tersebut terdapat 5 paragraf yang di setiap paragrafnya memiliki isi cerita. Selanjutnya, Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, kalian bisa melihat dari gambar-gambar tersebut di mana dari motif-motif kain Ibu Udin terdapat motif bangun datar. Apa saja bangun datarnya? Di sini ada bangun datar segitiga, ada juga bangun datar persegi, ada persegi panjang, dan lain-lain. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Untuk bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, kalian bisa mencontohkan di rumah. Kalian bisa mengambil kertas lalu melipatnya menjadi 2. Jika kertas tersebut menutupi satu sama lain, maka itu disebut dengan simetri lipat. Kalian bisa melihatnya juga pada gambar tersebut, di mana Udin dan teman-temannya sedang melipat kertas yang disebut dengan simetri lipat. Cara menentukan simetri lipat, yaitu simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi 2 bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang.
Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah menjadi 2 bagian yang sama. Lalu buka lipatan kertas. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi 2 bagian yang sama? Nah, garis yang membagi persegi panjang menjadi 2 bagian yang sama besar yaitu disebut dengan simetri lipat. Kalian bisa mencoba di rumah dengan mengikuti gambar berikut ini, di mana di sana ada gambar bentuk persegi panjang lalu dilipat dan saling menutupi dengan tepat. Dibuka yaitu terdapat simetri lipat. Nah, di sini ada 4 bentuk bangun datar dengan banyak simetri lipat. Yang pertama ada bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga memiliki 1 simetri lipat. Yang kedua, segitiga sama sisi, yaitu memiliki banyak simetri lipat sebanyak 3. Bentuk Yang bangun ketiga, datar persegi panjang yang memiliki simetri lipat sebanyak 2. Yang keempat, terdapat bangun datar persegi, di mana banyak simetri lipat persegi yaitu berjumlah 4. Selanjutnya, Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Amati gerakan Dayu, lalu cobalah menirukan gerakan itu. Yang pertama ada gerakan memintal kapas. Pertama-tama posisi duduk, lalu lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. Hitungannya yaitu 8 kali 1 hitungan. Lalu yang kedua ada gerakan menenun pertama. Di mana gerakan penenun pertama yaitu pertama-tama kita harus posisi duduk selonjor. Lalu kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah. Lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Gerakan tersebut memiliki hitungan 8 kali 1 hitungan. Yang ketiga ada gerakan menenun kedua, di mana posisi duduk selonjor, lalu kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kiri, lalu bergerak lembut ke arah perut. Selanjutnya badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Gerakan tersebut dilakukan sebanyak 8 kali 1 hitungan. Keempat, ada gerakan menjemur. Pertama-tama kita berposisi berdiri, lalu kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Gerakan tersebut dilakukan sebanyak 8 kali 1 hitungan. Nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, benar. Kita sudah belajar untuk menemukan isi cerita setiap paragraf dalam bacaan bahan dasar pakaian. Lalu kita juga sudah mengetahui motif-motif pada kain. Yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang simetri lipat. Yang keempat, yang terakhir kita sudah belajar tentang gerakan memintal dan menenun. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom ataupun WhatsApp. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.